Ibu Bapak, kita berbagi di Natal Kudus ini sudah tentu untuk memaknai tema Natal sebagai pesan Natal yang kudus di tahun 2022. Tapi juga dari teks yang telah kita baca tadi, satu ayat yang sangat singkat, Yohanes 3:16. Seingat saya dulu waktu masih sekolah minggu dan saya belum sekolah, tapi saya dapat ayat hafalan itu, dan setiap kali Natal di kampung saya di Rutung itu pasti saya kebagian jatah ayat itu, karena itu yang paling panjang dari semua ayat yang dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi itu mungkin satu-satunya ayat Alkitab yang saya hafal di luar kepala, yang lain saya kurang hafal. Saya mau meminjam teks itu, Bapak Ibu dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, untuk berusaha menghayati tema Natal kita, atau menghayati apa artinya berjumpa, bakudapa. Sebab itu suatu hal yang sebenarnya bukan hanya lazim, tapi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Berjumpa, bakudapa itu adalah hakikat dari hidup kita di dunia. Dan bukan hanya berjumpa atau bakudapa di antara kita manusia, tetapi berjumpa dan bakudapa dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan sekarang malah bakudapa di dunia maya. Itu hal yang juga sudah tidak bisa dipisahkan. Dia sudah menjadi bagian dari irama hidup seorang manusia di bumi, dan juga irama hidup manusia dari zaman ke zaman, dari era ke era. Dari masa dimana kita masih hidup sangat tradisional, sampai di masa ketika kita sudah hidup di situasi yang sangat digital. Dan mulai renggang bahkan perjumpaan langsung bakudapa seperti ini. Itu mulai renggang ketimbang orang bakudapa memanfaatkan media sosial untuk bakudapa dan bertegur sapa, ya bahkan bisa berdialog dalam jangka yang sangat panjang, juga dengan materi dialog yang bermacam-macam, mulai dari serius, santai, ya sampai dengan yang memancing kemarahan dan macam-macam. Dan sudah dengan beragam bentuknya, awal-awal SMS, kemudian BBM, kemudian WA, sekarang sudah Stitch, TikTok. Itu semua sudah jadi irama hidup manusia. Tapi Natal ini kita dituntun untuk berusaha memahami sebuah ajakan yang sangat penting dari seorang gembala di antara mereka satu dengan lain, yang kemudian menjadi pesan Natal yang bermakna di sepanjang abad. Marilah kita pergi. Tapi sebelum kita sampai ke situ, saya hendak mengajak kita untuk berusaha memahami mengapa kemudian Tuhan mau menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Teks Yohanes pasal 3 itu menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu alasan yang menggelorakan hati Allah untuk menjadi manusia, yaitu kasihnya. Dan tidak ada lagi alasan lain. Dia menjadi manusia juga bukan oleh karena ada bujukan atau ada rayuan pihak tertentu. Dia menjadi manusia juga bukan atas prakarsa, atas anjuran siapapun. Dalam Alkitab kita membaca secara cermat, ada beberapa hal yang Allah lakukan sebagai tindakan langsungnya dan tanpa pernah diintervensi oleh satupun orang. Yang pertama, ketika Ia menciptakan langit dan bumi dan di dalamnya menjadikan manusia, itu benar-benar atas inisiatif Tuhan. Tuhan yang pun mau untuk bikin akan jadi, dan Dia melakukan dengan caranya sendiri. Lalu Dia membentuk semua makhluk itu sesuai juga dengan gagasannya, dengan idenya,
dengan Tuhan punya gambaran sendiri. Dan minimal yang kedua, waktu dia memilih menjadi manusia, tidak ada satu orang pun yang mengintervensinya. Dan kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1, ditegaskan di situ bahwa dia semula yang adalah firman, seperti dalam Kejadian pasal 1 itu. Tapi bila dalam Kejadian pasal 1 itu dia menampakkan dirinya dalam rupa-rupa ciptaannya, maka di dalam Yohanes pasal 1 dia yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan sekedar menyatakan hadirnya di dalam ciptaan yang lain, tapi dia menjadi manusia sebagai tanda dia benar-benar hadir. Karena itu di ayat 14 Yohanes pasal 1 dibilang, dan diam di antara kita, tinggal di antara kita. Dia jadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Tuhan juga mau baku dapa. Tuhan juga mau berjumpa. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi manusia. Dan karena itu dia ada di mana? Dia ada di dunia, dia ada di bumi. Karena dia lahir dari seorang ibu, maka dia ada dalam rumah. Dia ada dalam satu keluarga. Dan karena dia dibesarkan dalam lingkungannya, berarti dia ada dalam lingkungan di mana kita hidup, di mana kita berada, di mana manusia itu hidup, di mana manusia itu berada, di mana manusia itu tinggal. Tuhan sudah menyatakan hadirnya di situ. Dia ada di situ. Tuhan ada di ketumpuk rumah karena dia sudah menyatakan hadirnya di situ. Dan dia sudah bisa kita jumpai dalam hidup kita hari-hari, di saat kita juga saling berjumpa, saling bakudapa seorang dengan lainnya. Dan tanpa mengalami perjumpaan, tanpa mengalami bakudapa, ketungsen bisa memahami Tuhan yang hadir. Betul Bapak Pengasuh tadi bilang dia sudah lahir di hati. Tapi nas Yohanes yang kita baca tadi mau menjelaskan kepada kita, oleh karena kasihnya itu, maka dia hadir di tengah-tengah hidup kita semua. Ada nilai kasih yang lebih di dalam perjumpaan. Jadi kalau orang Kristen disuruh untuk berjumpa dengan sesama, bahkan berjumpa dengan alam ciptaan Tuhan itu, karena ada nilai kasih yang jadi pendorongnya, ada nilai kasih yang jadi semangatnya, atau ada nilai kasih, ada kasih yang harus kita bawa, yang harus kita bagi, yang harus jadi milik sesama. Kasih yang kita alami dari Tuhan itu cuma dengan berjumpa dengan orang lain, dia bisa jadi milik orang lain juga, menjadi milik sesama. Jadi benar, perjumpaan itu terjadi oleh karena kasih, dan perjumpaan itu bertujuan juga untuk membawa kasih, membagi kasih kepada semua. Kasih yang dalam Yohanes 3:16 itu adalah kasih yang rela, kasih yang tulus, kasih yang mau memberi diri, kasih yang karena itu tidak menghitung egonya, tidak lalu lepas. Jadi kasih itu sudah lepas dari bayang-bayang kesombongan. Kasih itu yang menuntun kita rendah hati untuk berjumpa dengan orang lain, jujur dalam berjumpa dengan orang lain. Ya seng munafik-munafik lalu manis-manis di muka pas dia bilang misalnya begitu. Itu tulus. Dan dalam bakudapa, dalam berjumpa itu, oleh kasih tadi kita berbagi ketulusan hati. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai hidup Kristen yang cuma bisa terjadi kalau kita berani berjumpa dengan orang lain atau menjadikan perjumpaan dengan sesama itu bagian dari irama hidup. Jadi orang Kristen tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Anak-anak Kristen tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Mesti berbagi dengan teman, mengasihi teman, menghormati teman, lalu berbaikan, baku baik dengan teman. Ya, boleh marah-marah. Karena itu dorongan terbesar di dalam kita bakudapa berjumpa dengan sesama adalah kasih itu sendiri. Dari situ Bapak dan Ibu,
Kalau tema Natal kita bilang, marilah kita pergi. Ini ajakan para gembala yang tadi sudah diceritakan. Marilah kita pergi. Untuk apa? Untuk berjumpa. Marilah kita pergi. Ajakan itu bersumber dari sebuah berita yang benar. Sebuah berita yang bersumber dari siapa? Yang bersumber dari Tuhan. Jadi ajakan itu ajakan untuk pergi, bukan oleh karena sesuatu yang salah, hoax, kabar bohong. Lalu pas ketemu pisen dapat apa-apa, lalu lain marah lain suka lain. Tidak. Ajakan gembala itu ajakan yang bersumber dari berita yang benar. Karena itu kalau malaikat-malaikat habis bilang itu lalu menyanyi kemuliaan bagi Allah, maka ajakan itu sama dengan menjalankan firman atau berdasarkan kepada firman. Setiap perintah yang mengajak kita untuk berjumpa dengan sesama, untuk berbagi kasih, sumbernya dari firman Allah. Itu nilai pertama dari tema Natal ini. Yang kedua, marilah kita pergi. Ajakan itu juga berarti mari kita berjalan melewati tantangan. Mari kita berjalan untuk pergi ke tempat tertentu, tapi kita harus melewati suatu tantangan. Jadi itu bukan perjalanan gampang-gampang, bukan perjalanan mudah-mudah saja. Ada suatu tantangan yang harus dilewati. Tantangan itu beragam. Tantangan itu bisa datang dari diri sendiri, karena ada orang yang begitu diajak untuk hal yang baik, semua pilih. Jadi tantangan itu juga adalah mengalahkan diri sendiri. Buka telinga mendengar ajaran-ajaran yang baik, ajakan-ajakan yang baik, lalu kasih hati untuk turuti. Itu berarti sama dengan berjalan melewati. Berjalan melintasi suatu tantangan, dan itu harus dimulai dari melintasi tantangan yang timbul dari dalam diri. Kalau saya artikan kata itu dalam cerita Injil Lukas, maka memang gembala-gembala punya tantangan adalah dong harus pergi ke kota itu, ke kota Bethlehem. Tapi siapa mau jaga domba? Mereka harus membawa serta domba-dombanya. Dan berjalan di dalam kegelapan itu suatu tantangan yang sangat berat. Tapi mereka harus pergi karena ada ajakan, ada berita yang harus mereka saksikan. Dan pasti akan menempuh jalan yang juga panjang dan jauh. Tapi mereka harus melintasi. Jadi ajakan itu termasuk dalam tema Natal kita ini mengajak kita untuk mari jangan melihat pada tantangan lalu kita menyerah. Ketung selewat pandemi itu Bapak Ibu, ketung melewati pandemi dengan siapa? Dengan Tuhan. Gereja ini belajar dari tantangan pandemi dan kita berusaha melewatinya dengan Tuhan. Karena saya ingat persis waktu awal pandemi, gereja ini berdoa cuma minta Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk dapat memahami maksud-Mu hari ini. Yang kedua, kita minta Tuhan pulihkan bumi dan manusia. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih hikmat, karena itu belum dapat vaksin. Tuhan kasih kita kepulihan dari seluruh suasana itu. Makanya waktu pandemi orang takut resesi ekonomi. Tapi GPM bikin apa? Diakonia. Bagi-bagi beras, sembako tiap hari. Itu hikmat. Bersumber dari hikmat untuk bawa kita pulih. Jadi apalagi tantangan yang tidak bisa kita lewati? Bencana alam kita lewati, bencana kemanusiaan kita lewati, bencana non alam, pandemi COVID kita lewati. Tantangan apa lagi yang tidak bisa kita lewati dengan Tuhan? Semuanya bisa kita lewati dengan Tuhan. Asal itu mari kita pergi berjalan melewati tantangan. Adik-adik punya tantangan juga ada. Sebelum COVID, Papa Mama larang semboleh pakai HP toh. Waktu COVID Papa Mama menyerah. Semua keluarga Kristen menyerah karena harus lengkapi anak-anak dengan handphone sebab dong mau belajar online toh. Tapi sekarang
dong gunakan HP untuk hal yang sangat positif, yaitu belajar. Jadi tantangan juga telah dia lewati. Nah, kalau sudah lewati tantangan hari ini, tantangan COVID kemarin, berarti tantangan-tantangan lain di masa depan pasti ada dia sanggup lewati. Amin. Corona sekolah minggu GPM. Ajakan ini juga mau mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kita tinggal di sini, kalau kita terkurung dalam rumah saja, kalau kita terkurung dalam rutinitas saja, kalau kita cuma mau bikin yang itu-itu dan begitu-begitu saja, kita tidak pernah menjadi saksi yang inovatif. Menjadi saksi Kristus itu baik. Sekarang kita harus jadi saksi Kristus yang inovatif, yang mampu melakukan lompatan-lompatan iman, yang mampu melakukan karya-karya iman yang nyata. Karena itu yang mampu menghadapi tantangan apapun dengan inovasi-inovasi iman. Inovasi iman itu mengajar kita bahwa di suatu waktu, bila kita dapat melakukan suatu langkah tertentu atau cara tertentu, dan itu menolong orang banyak, mestinya kita takluk kepada kuasa Allah bahwa kemampuan itu bersumber dari Allah. Sebab ada satu tantangan di masa depan, orang jadi sombong dan melupakan Tuhan oleh karena kepandaian dan kecerdasan intelektualnya. Gereja juga bisa menjadi sepi oleh karena orang berpikir bahwa di mana saja dia sudah bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi inovasi iman itu mengajar kita bahwa suatu waktu bila kita bisa lakukan apapun yang itu bagi kepentingan orang banyak, itu Tuhan yang kasih semuanya. Jadi muncul kesadaran baru, kesadaran iman yang lebih kuat. Gembala-gembala melakukan itu. Karena itu, waktu dong datang di kandang itu dan menyaksikan benar kabar ini, ada seorang bayi dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, dan mereka menginovasi dirinya, melakukan inovasi iman, bukan cuma jadi gembala domba, tapi pemberita kelahiran Kristus. Dan dorang yang pertama yang kasih viral akan kamu kata dong, gembala-gembala yang kasih viral peristiwa kelahiran Yesus kamu kata. Jadi waktu itu dong akun Facebook banyak, follower banyak. Mereka lah yang memviralkan peristiwa itu. Itu bentuk inovasi iman. Jadi ketong tidak jadi ketemu keadaan seperti hari ini saja. Tuhan akan membuat kita menjadi yang lebih dari itu kalau kita mau menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Ajakan itu yang membuat mereka berjumpa dengan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di mana? Di tempat di mana dia lahir. Di tempat di mana dia bersama dengan papa dan mamanya. Di tempat di mana mungkin itu gambaran hidup dari orang-orang susah. Tapi sekali lagi pesan itu mengingatkan kepada kita, jangan tinggal di dalam rumah sendiri. Jangan hidup untuk diri sendiri. Keluarlah dari diri kita, keluarlah dari rumah kita. Bukan berarti bermain langsung pulang, tapi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang ada di hidup sesama, yang mesti kita tolong dan layani. Yang terakhir, Bapak Ibu dan adik-adik, terutama untuk adik-adik dan teman-teman pemuda. Mungkin selama ini orang menganggap dan banyak tafsiran yang bilang bahwa atau menafsir bahwa gembala-gembala itu orang-orang sederhana. Mereka gambaran orang-orang papah, orang-orang miskin. Betul. Tapi apakah dong tidak punya kapasitas diri? Punya. Karena jadi gembala itu bukan karena yang ada kerja lalu dapat suruh jadi gembala, iya yang ada kerjaan jadi, tapi jadi gembala juga tidak. Ada seleksinya. Sebab seorang majikan itu tidak mau rugi. Dia tidak mau dombanya itu mati. Dia mesti memilih orang-orang yang cakap untuk menjadi seorang gembala, minimal. Dia itu pemberani.
Karena dalam menggembalakan domba, dia akan berhadapan dengan tantangan di padang gurun, di padang rumput. Tantangan itu bisa binatang buas, bisa juga perampok atau pencuri. Gembala itu mesti berani menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita tahu cerita Simpson, kita tahu cerita Daud. Ya, mereka adalah gembala-gembala yang juga berani menghadapi tantangan untuk menyelamatkan dombanya. Keberanian itu penting untuk apa? Menyelamatkan dombanya. Itu kapasitas diri. Yang kedua, dong pandai menghitung waktu dan irama alam. Ya, termasuk pagi dan siang sudah tentu. Tapi itu juga penting supaya jangan dombanya mati kedinginan di jalan, dalam perjalanan ke padang rumput atau kembali. Jadi ada kecerdasan yang memang dibentuk oleh alam. Tapi itu yang dicari di kalangan para gembala atau orang-orang yang mau menjadi gembala. Dia harus yang ketiga itu terkenal setia atau teruji kesetiaannya. Karena dia harus bekerja begitu saja. Dari hari ke hari itulah pekerjaannya. Dan di dalam kesetiaan itu terkandung nilai kejujurannya. Sebab seorang gembala, ya sebelum dombanya dibawa ke padang rumput, harus menghitung berapa jumlah dombanya yang keluar dari kandang itu. Dengan jalan menjulurkan tongkatnya, lalu dombanya itu dibawa melintasi di bawah tongkatnya, dan ada yang menghitung jumlahnya. Waktu pulang, di depan pintu kandang, dia harus melakukan hal yang sama, menghitung dombanya yang masuk. Kalau jumlahnya pas, jumlahnya pas, oke, kandang ditutup. Tapi kalau kurang, mesti dicari. Itu yang Yesus umpamakan. Ada seorang gembala yang punya 100 domba, satu hilang dan dia mencarinya. Karena muncul dari kebiasaan para gembala menghitung dombanya sebelum masuk ke kandang. Di situ nilai kejujuran dan kesetiaannya. Tapi kalau dombanya yang lebih, dari mana kelebihan itu? Tentu bukan punya sang majikan itu. Yang lebih itu mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Karena itu biasanya ada tanda yang dibuat pada domba-domba itu sehingga kita bisa tahu ini bukan dari kandang kita dan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Itu karakter atau kapasitas diri dan nilai diri seorang gembala. Memang upah mereka kecil, tapi kapasitas diri mereka, nilai diri mereka itu berharga. Dan mereka menjadi itu dan melakukan dengan setia. Tugas itulah yang membuat mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dan mendapat kabar tentang kelahiran Yesus. Jadi artinya apa? Tuhan datang dan berjumpa dengan kita, ya terutama orang-orang muda gereja, ketika kita bisa menunjukkan kapasitas dan menjaga nilai diri kita. Sebab cerita itu mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan datang dan berjumpa dengan orang-orang yang kedapatan sedang melakukan tanggung jawabnya. Kita sudah melakukan semua tugas kita di sepanjang tahun ini. Sebagai pelayan di sektor, di wadah-wadah pelayan dalam sektor, anak-anak kita dari sekolah minggu, angkatan muda, orang-orang tua, semua kita sudah juga melakukan di tempat kerja dan tugas kita masing-masing. Yang paling penting, kita selalu dan sudah berusaha untuk melakukannya di dalam rumah, sebagai tempat di mana kita yakin Tuhan pun hadir di situ. Dan percayalah bahwa kita terus mengalami perjumpaan atau bakudapa dengan Tuhan di sepanjang waktu. Kiranya firman ini menguatkan hati dan hidup kita semua untuk memasuki masa-masa Adventus Natal Kristus dan merayakan Natal Kristus Yesus nanti di tanggal 25 Desember. Dan kita berdoa semoga terang firman Tuhan ini pun menuntun kita mengakhiri gumulan kita di tahun 2022, sekaligus menjadi tanda penyertaan Allah bagi kita sepanjang tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.